Assalamualaikum Pak Agus, bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Arif. Alhamdulillah baik-baik saja hari ini kabar. Ya, Alhamdulillah. Pak Agus, hari ini Pak Agus akan melaksanakan coaching. Betul Pak, saya akan melakukan coaching pada hari ini. Ya, baik Pak. Sebelum pelaksanaan coaching, ada beberapa hal yang harus kita diskusikan sebelum pelaksanaan coaching Bapak. Baik Pak. Ya. Nanti selama pelaksanaan coaching, saya akan melakukan pengamatan terhadap Pak Agus sebagai coach, di mana yang menjadi patokan penilaian adalah apakah tahapan tirtanya sudah terlaksana atau belum. Mulai dari tujuan, yang kedua identifikasinya, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang terakhir pelaksanaan tanggung jawab setelah pelaksanaan aksinya. Begitu Pak. Baik Pak, selain alur tirta, terus yang menjadi patokan penilaian Bapak apalagi ya Pak? Yang menjadi patokan selain alur tirtanya, yang menjadi patokan penilaian adalah yang akan diamati dan dinilai dari pelaksanaan coaching Pak Agus juga berkaitan dengan penilaian pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Apakah pertanyaan-pertanyaan Pak Agus itu dapat memantik atau memancing si coaching di dalam penyelesaian masalahnya atau dalam mencari solusi untuk pemecahan masalah. Gitu Pak. Baik Pak, saya bisa memahami hal itu. Ya, baik. Dari pelaksanaan coaching ini, apakah yang menjadi prioritas untuk dikembangkan? Apa yang ingin Bapak kembangkan di dalam pelaksanaan coaching ini? Baik Pak, saya sebagai seorang coach tentunya saya ingin mengembangkan atau meningkatkan seluruh kompetensi yang ada dalam diri saya sebagai seorang coach, terus baik dalam kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, dari ketiga kompetensi tersebut, apa yang menjadi prioritas Pak Agus dalam pelaksanaan? Nah, mungkin Pak yang menjadi prioritas bagi saya ya Pak, ya, dari pertanyaan ketiga ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak, supaya saya bisa memahami permasalahan-permasalahan secara utuh, terus menggalinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, sehingga saya bisa menggali pemikiran-pemikiran atau memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya, ataupun mengungkapkan emosi dan nilai dalam diri yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan dirinya. Itu Pak. Baik, luar biasa sekali Pak Agus. Terus bagaimana penilaian Bapak terhadap yang akan dikembangkan oleh Bapak? Sesuatu yang luar biasa yang bisa saya lakukan yaitu bentuk kolaborasi dan refleksi dari sesama rekan sejawat. Ya. Lalu Pak Agus, setelah pelaksanaan observasi ini, apa yang menjadi harapan Pak Agus? Tentunya mungkin saya bisa mengukur mengukur kemampuan diri saya ataupun kompetensi yang saya miliki sebagai seorang coach, dan tentunya dengan observasi yang dilakukan saya bisa ketahuan apa masalah kekurangan yang bisa saya tingkatkan di kemudian hari sebagai seorang coach. Iya, baik Pak Agus. Alhamdulillah ya. Kita sudah melaksanakan diskusi sebelum pelaksanaan coaching, dan semoga pelaksanaan coaching nanti lancar, sukses, dan apa yang menjadi tujuan coaching tersebut
dapat tercapai dengan baik. Amin, amin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat melaksanakan coaching Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Agus. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Dadang hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Pak Agus. Alhamdulillah. Kebetulan Pak, ini saya beserta rekan saya ini Pak Arif ya Pak. Ini beliau akan bertindak sebagai observer yang akan mengobservasi kita berdua yaitu. Jadi kehadiran beliau ya Bapak jangan merasa canggung ya Pak. Iya, kebetulan hari ini saya ada sesuatu mungkin yang ingin saya komunikasikan dengan Bapak. Ya mungkin saya butuh coaching dari Bapak lah gitu Pak, seperti itu Pak. Emangnya ada masalah apa ya Pak? Barangkali saya bisa sedikit membantu dari masalah Bapak. Ini Pak, akhir-akhir ini saya ngerasa anak-anak tidak fokus di dalam pembelajaran. Mereka kadang seperti yang abai ketika saya berada di dalam kelas, malah mereka cenderung tidak fokus. Ada yang main handphone, bahkan ada beberapa yang tidur di jam terakhir pembelajaran saya. Ini yang membuat mungkin saya butuh konsultasi, butuh coaching dari Bapak. Oh iya ya Pak. Terus maksud Bapak ngomong ke saya apa ya Pak? Ya barangkali kan secara pengalaman Bapak jauh lebih berpengalaman dibandingkan saya. Barangkali mungkin dari pengalaman Bapak bisa memberikan masukan, saran kepada saya supaya saya nanti bisa memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan. Oh iya gitu ya. Menurut Pak Dadang, mungkin kira-kira apa ya yang menyebabkan pada akhir-akhir ini anak kurang antusias pada pelajarannya? Secara pribadi saya melihat justru mungkin problemnya ada di saya. Dalam artian boleh jadi secara pembelajaran apa yang saya lakukan baik metode maupun media yang dipakai untuk pembelajaran mungkin kurang menarik ya, sehingga mereka kurang antusias di dalam pembelajaran. Maksud Bapak apa ya? Dalam artian gini, ya secara konsep, secara pelaksanaan kegiatan belajar mengajar boleh jadi mungkin membosankan Pak, apa yang saya lakukan kepada anak. Memangnya selama ini pembelajaran seperti apa yang Bapak lakukan terhadap anak didik Bapak? Sebetulnya standar ya, standar dalam artian mulai dari tahap pembukaan biasa, presensi, berdoa, kemudian kadang diselingi dengan ice breaking supaya anak-anak tertarik, menarik, tetap fokus. Tapi mungkin bisa jadi karena pembelajaran yang saya lakukan cukup panjang, 3-4 jam, kemudian juga saya terlalu banyak berceramah, mungkin terus ditambah lagi anak kurang berperan aktif di dalam pembelajaran, sehingga kecenderungannya mungkin anak-anak menjadi bosan di dalam kegiatan pembelajaran. Oh iya ya, padahal sudah ada ice breaking, sudah ada game, permainan. Terus kira-kira apa ya yang membuat anak kurang antusias dalam pembelajaran? Ya, yang kepikiran sama saya mungkin variasi di dalam proses pembelajaran, sama media yang saya pakai mungkin membosankan sehingga mereka jadi tidak fokus di dalam pembelajaran, atau mungkin mereka cepat bosan ketika melaksanakan pembelajaran. Kalau gitu kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa lakukan sehingga anak bisa tertarik? Kalau melihat psikologis anak, mungkin yang kepikiran bagaimana sistem pembelajaran yang banyak melibatkan anak.
di dalam kegiatan pembelajarannya, sehingga anak terlibat aktif di dalam pembelajaran, mereka merasa tertantang, merasa nyaman di dalam pembelajaran, sehingga mereka tidak bosan di dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, itu kan sudah ide bagus dari Pak Dadang ya. Itu akan membuat anak lebih terpancing dan lebih tertarik untuk menjadi anak tidak jenuh akan pembelajarannya. Sekarang merasa akan menjadi lebih nyaman dalam mengikuti pembelajaran Bapak. Ya, sepertinya itu yang akan saya coba lakukan berkaitan dengan pembelajaran yang saya lakukan, bagaimana pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan yang paling penting media pembelajaran yang saya buat itu bisa memanfaatkan dunia mereka, artinya gadget yang mereka miliki hari ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan belajar mereka. Iya Pak, itu saya setuju Pak dengan usaha yang akan dilakukan oleh Bapak terhadap anak. Mungkin anak akan lebih terpacu ke dalam hal-hal yang lebih positif. Jadi tidak menggunakan gadgetnya selain dari YouTube atau TikTokan ya, anak akan lebih tertarik menggunakan sosial media ini ke dalam hal-hal yang bagus untuk memotivasi anak supaya barangkali mungkin anak lebih tertarik pembelajaran dengan menggunakan gadget itu. Ya mungkin saya akan berusaha untuk melakukan itu, tapi mungkin saya masih ada kendala mungkin Pak ya, berkaitan dengan proses pembuatan media pembelajarannya, karena saya menyadari saya masih banyak kekurangan di dalam membuat media pembelajaran yang kreatif dan inovatif seperti itu Pak. Nah betul Pak, kenapa hal itu tidak Bapak coba? Ya mungkin saya kendalanya di sana Pak, ada kendala saya membuat media pembelajaran yang kurang menarik, itu yang menjadi salah satu kendala saya Pak. Nah mungkin gini Pak, mungkin selama ini Bapak menilai ada rekan sejawat Bapak yang kira-kira yang bisa membantu Bapak dalam melaksanakan program Bapak, kira-kira siapa? Ya, secara mungkin yang bisa diminta bantuan untuk membantu proses pembuatan media pembelajaran, mungkin salah satunya nanti ada rekan saya Pak Jadi, mungkin beliau secara memang punya kemampuan teknis yang lebih baik di dalam membuat media pembelajaran. Nah, nanti diharapkan beliau bisa membantu saya di dalam membuat media pembelajaran yang menarik. Ya, kalau sudah pilihan Bapak jatuh ke Pak Haji Edi, mungkin Pak Haji Edi akan diharapkan bersedia ya Pak. Ya. Tapi kira-kira kapan itu akan dilaksanakan? Saya sesegera mungkin Pak dikondisikan, dan mudah-mudahan nanti di awal semester ini saya bisa mulai menerapkannya, dan ya mudah-mudahan bisa merubah sistem pembelajaran yang akan saya lakukan di paling lambat di semester awal genap ini. Nanti saya bisa mudah-mudahan bisa mulai menerapkan. Boleh, itulah Pak, kalau Bapak sudah mempunyai jadwal yang akan diterapkan untuk anak. Mungkin diskusi ini sampai di sini dulu. Jangan sungkan ya untuk nanti setelah saya menerapkan, kemudian saya mencoba memperbaiki, mungkin nanti saya akan meminta juga masukan evaluasi dari Bapak atas apa yang sudah saya lakukan. Barangkali dari pengalaman Bapak nanti ada hal-hal lain yang menjadi bahan perbaikan untuk saya terapkan, mungkin seperti itu Pak. Oke, santai saja lah Pak, selama saya ada waktu, ada kesempatan, insya Allah mungkin kebaikan untuk kita bersama dan kebaikan untuk anak didik kita. Baik, terima kasih Pak, mudah-mudahan jadi ladang kebaikan untuk Bapak. Sama-sama Pak, sama-sama. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Ya. Pak. Baik Pak Agus, tadi Bapak sudah melaksanakan coaching, dan bagaimana Bapak menilai diri sendiri
sendiri terhadap kompetensi yang sudah Bapak miliki? Setelah saya melakukan coaching terhadap Pak Dadang tadi ya, saya merefleksi diri, ternyata ada kekurangan di dalam diri saya. Terutama saya kurang bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, apa yang membuat Bapak menilai seperti itu? Mungkin karena saya kurang bisa menggali potensi yang ada dalam diri saya, sehingga saya tidak bisa mengajukan soal-soal yang berbobot ataupun soal-soal yang bisa mengeluarkan apa yang ada dalam diri Pak Dadang itu. Ya. Baik Pak, Bapak tadi sudah melakukan refleksi dengan melakukan penilaian atas performa atau kompetensi yang Bapak lakukan ketika pelaksanaan coaching. Nah, boleh Pak saya sampaikan hasil pengamatan saya kepada Bapak? Oh, tentu saja Pak, saya merasa senang. Itu justru yang saya harapkan dari Bapak. Iya, baik Pak. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Bapak itu sudah melaksanakan praktik coaching dengan baik dan sudah bisa menghadirkan penuh mindfulness terhadap coaching tersebut, dan juga sudah dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin di sini dapat menggali coach itu berpikir di dalam pemecahan masalahnya sendiri. Dan tentu saja ada beberapa hal yang harus ditingkatkan gitu ya Pak ya, terutama di dalam pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi terhadap coach agar dapat lebih menggali, lebih mengeksplor terhadap apa yang dipikirkan oleh coach tersebut. Begitu Pak. Bagaimana Bapak mendengarkan hasil pengamatan saya Pak? Oh ya Pak, saya merasa sama itu Pak, apa yang saya rasakan dengan apa yang tadi Bapak nilai gitu ya. Ternyata perasaan saya dengan apa yang Bapak tadi ungkapkan ternyata hampir sama. Saya kurang bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Pak. Iya. Nah, bagaimana menurut Bapak sendiri atau bagaimana upaya Bapak di dalam meningkatkan, karena tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak belum maksimal di dalam penyampaian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Nah, bagaimana upaya Bapak di dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Ya, Pak, mungkin kedepannya ataupun sekarang juga saya harus bisa itu membuka diri untuk menggali potensi yang ada dalam diri saya, terus menambah wawasan, terus banyak bertanya kepada teman-teman yang lain mungkin yang lebih berkompeten dalam bidang hal-hal tertentu. Itu mungkin Pak. Ya, nanti mungkin Bapak akan bertanya kepada rekan-rekan dan juga menggali kompetensi tersebut. Ya, karena Bapak sudah merencanakan upayanya dalam meningkatkan kompetensi tersebut, kira-kira akan dilaksanakan kapan, di mana, atau siapa yang dapat membantu Bapak? Iya Pak, dalam pelaksanaannya mungkin saya harus bertindak cepat Pak, bukan saya laksanakan lebih cepat gitu Pak. Insya Allah kalau saya menilai dari rekan guru yang lain, saya akan minta bantuan kepada Bapak Lilit. Ya, Pak Lilit, ya. Pak Lilit sebagai rekan kerja ya, Bapak ya. Begitu. Baik Pak, luar biasa sekali dalam pelaksanaan diskusi kita kali ini. Saya sudah mencatat beberapa hasil pengamatan saya atas coaching, pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan tadi. Ini sebagai bahan refleksi dan sebagai bahan refleksi Bapak untuk terus melakukan perbaikan.
Baik Pak, terima kasih. Ini sangat luar biasa sekali ya. Saya jadi lebih tahu proses coaching yang baik itu seperti apa. Terus mungkin ini bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai coach. Iya. Sebagai penutup Pak, apa yang Bapak peroleh dari proses yang kita sudah lakukan? Sesuatu yang luar biasa ini tentunya saya semakin paham tentang proses coaching. Terus saya bisa melakukan perbaikan diri, mulai dari perbaikan untuk coaching dan untuk berikut-berikutnya supaya saya lebih bagus lagi. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak, sangat luar biasa sekali apa yang sudah menjadi harapan Bapak. Semoga tercapai dengan baik. Dan saya mengucapkan sukses ya Pak untuk pelaksanaan coaching berikutnya. Amin, amin. Baik Pak, terima kasih sekali. Saya akan pamit Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak.